Assalamualaikum Pak Candi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ririn, selamat siang. Nggih. Bagaimana kabarnya Pak Sandi hari ini? Sepertinya saya lihat dari tadi Pak Sandi agak kurang bersemangat hari ini. Iya, ini Bu Ririn, kok tahu saja ya? Ya, saya ini kok sedang ada masalah sedikit ya Bu Ririn. Begini Bu Ririn, Nggih. saya itu sedang bingung tentang kurikulum Merdeka ini. Kebetulan di kelas saya itu kelas yang boleh mengadakan kurikulum Merdeka Bu Ririn. Oh, gitu Pak ya. Makanya dari tadi kok saya lihat Pak Candi kurang bersemangat. Oh iya, Nah, Pak Candi, nggih Pak Candi, kebetulan hari ini saya ada waktu sedikit. Nah, ya. bisa kita gunakan mungkin untuk berdiskusi tentang masalahnya Pak Sandi. Nggih. Karena singkatnya pertemuan ini, mungkin apa yang Pak Sandi harapkan dari pertemuan ini nanti gitu. Ini kebetulan ya Bu, ya saya juga terima kasih kalau jenengan bisa meluangkan waktu sedikit. Yang jelas saya ingin menemukan solusi yang terbaik Bu dari permasalahan saya saat ini, yaitu tentang kurikulum Merdeka. Ini kan Iya, kurikulum baru, jadi iya, agak kesulitan saya, sehingga iya. nantinya murid-murid saya itu saya harapkan itu bisa tidak salah mempelajari materi, Nggih. kemudian mereka bisa maksimal mengikuti penilaian sumatif. Nah, ini sepertinya Bu Ririn sosok yang bisa membantu saya ini ya Bu Ririn. Nggih, Pak. Begitu nggih Pak Sandi nggih. Iya, Intinya hari ini Pak Sandi ingin membahas tentang kurikulum merdeka nggih. iya Bu. Kalau boleh tahu Pak Candi, apa sih yang bikin Pak Candi bingung gitu tentang materi dalam kurikulum merdeka ini? Iya, begini Bu. Kurikulum Merdeka ini kan kurikulum baru Nggih, tahun nggih, ini. nggih. Jadi tentunya saya itu banyak mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Yang paling membuat saya bingung beberapa hari ini itu adalah materi di mata pelajaran IPAS di kelas 4. Ya. Itu terus berubah. Ya. Saya Oh, takut gitu. nanti saya itu salah menyampaikan materi IPAS ini, sehingga anak-anak itu dalam penilaian sumatifnya nantinya kesulitan mengerjakan tesnya itu. Gitu nggih Pak Candi nggih. Iya, Oh, intinya Pak Candi itu merasa ragu dan takut terhadap materi pembelajaran yang sekarang dilakukan Pak Sandi gitu nggih Pak Sandi nggih? iya Bu, kalau dibilang ragu dan takut memang benar itu Bu. Ya, Iya, kan penilaian sumatif ini kan yang membuat soal itu kan dari KKG Korwet ya, Korwet gitu Kepanjen. gitu. Kebetulan Pak Nggih, nggih, Saji itu nggih. kan ikut Korwet Kepanjen. Jadi bisa saja materi yang saya sampaikan ke anak-anak itu berbeda dengan Gitu nggih Pak tes Candi. penilaian sumatif dari Korwet. Itu yang saya takutkan Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya, iya. Terus untuk materi IPA sendiri, materi mana Pak yang membuat Pak Sandi takut dan ragu gitu? Iya, materinya itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi begini Bu, ada beberapa buku IPAS itu yang memuat itu bab Nggih. pertama itu yang awal sendiri itu bab 1 itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Tetapi ada buku lain, beberapa buku lain Oh, itu gitu. bab satunya itu tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini saya jadi bingung dan takut salah Nggih. gitu loh. Nggih, nggih. Kan kasihan anak-anak gitu loh. Eh, Takut salah menyampaikan materi IPAS sehingga membuat anak-anak itu nantinya kesulitan di tes sumatif yang diadakan Korwet itu nanti. Gitu nggih, Pak, nggih. Iya, Bu. Nggih, nggih. Kemudian sudah berapa buku itu, Pak, yang Pak Sandi telaah tentang materi IPAS di kelas 4 itu, Pak? Iya, memang beberapa buku itu saya punya. Nggak banyak sih Bu, ya sekitar ada 3 buku saja yang Nggih. sudah saya baca. Karena ini Nggih, kurikulum nggih. baru, jadi tidak Nggih. terlalu banyak referensi gitu. Sebenarnya yang jelas saya merasa kurang buku yang saya miliki. Saya paling tidak itu ada beberapa buku lain lah yang saya inginkan, yang bisa memperbanyak referensi saya tentang materi IPAS yang ada di kurikulum Merdeka ini.
yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru ini di kurikulum Merdeka. Itu. Gitu ya. Iya. Jadi capaian pembelajarannya ada yang terbaru dan ada yang lama begitu nggih Pak Sandi nggih? Iya. Nah, ini ya, jadi ini juga saya juga kebingungan masalah capaian pembelajaran itu. Itu terus ada yang terbaru gitu loh permennya. Jadi ada yang lama, ada yang baru, sehingga otomatis ketika capaian pembelajarannya berubah itu materinya juga bisa berubah. Nah, itu buku-buku itu ada yang sudah cetak atau bagaimana sehingga berbeda-beda. Seperti itu. Jadi saya tambah bingung itu yang mau menyampaikan ke anak-anak. Nggih, Pak. Kalau begitu dari 3 buku tersebut yang dimiliki Pak Sandi itu nggih, mungkin mana yang menurut Pak Sandi paling tepat yang sesuai dengan capaian pembelajaran IPAS yang terbaru ini? Ya, kemarin itu saya membaca capaian pembelajaran yang terbaru itu, saya lupa permen berapa, tapi yang jelas itu berdasarkan itu, dari ketiga buku itu yang sudah saya baca, saya itu merasa kalau yang paling tepat itu buku yang memuat tentang bab 1 itu materinya tentang perubahan wujud benda. Itu yang paling cocok menurut saya di capaian pembelajaran yang terbaru. Gitu. Terus kenapa Pak Candi kok merasa seperti itu? Iya, karena kalau bab 1 tentang bagian-bagian tumbuhan itu saya merasa itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang lama gitu loh Bu, sebelum revisi. Sedangkan kalau bab 1 itu tentang perubahan wujud benda itu yang barusan saya baca kemarin capaian pembelajarannya itu cocok, yang sesuai. Gitu. Tapi saya juga masih ragu juga karena terbatasnya pengetahuan saya tentang hal tersebut, tentang kurikulum Merdeka. Gitu ya Pak Sandi. Kemudian untuk selanjutnya Pak G, apa yang mungkin ingin dilakukan Pak Sandi untuk lebih meyakinkan itu gitu nih? Untuk lebih meyakinkan pilihan saya bahwa saya menggunakan bab 1 tentang perubahan wujud benda itu ya Bu. Ya, mungkin butuh lebih banyak buku ya Bu yang jelas tentang materi IPAS. Tetapi saya masih bingung, intinya saya bingung itu pinjam dari siapa bukunya. Itu Soalnya ini kan kurikulum baru ya, jadi mungkin masih banyak yang belum punya buku dan juga mungkin bukunya terbatas penerbitnya. Jadi mungkin bisa saja sama dengan tempat lain, dengan buku teman saya atau guru-guru lain begitu Bu. Kemudian kira-kira menurut Pak Sandi adakah orang yang bisa membantu mendapatkan buku lain itu Pak? Atau ada tempat untuk mendapat buku yang seperti Pak Sandi bilang atau inginkan itu? Iya, itu saya juga berpikir seperti itu. Apa ada ya orang yang bisa saya pinjami bukunya, atau mungkin ada tempat yang bisa saya datangi untuk dapatkan buku yang mungkin paling sesuai gitu loh, yang bisa saya pakai. Sebenarnya itu saya berpikir itu ada Bu. Kemarin itu kebetulan KKG di gugus kemarin, kecamatan kemarin, itu sebenarnya banyak yang membawa buku IPAS kurikulum Merdeka ya. Dan juga ada yang sama dengan punya saya, tetapi juga ada yang berbeda dengan punya saya penerbitnya. Jadi mungkin saya bisa pinjam ya Bu kepada salah satu studi di situ di KKG kelas 4, terutama yang penerbitnya itu yang mungkin beda dengan punya saya gitu. Itu iya Pak, bisa dicoba saja Pak Sandi, mungkin buku tersebut bisa memberikan pemahaman lebih ke Pak Sandi tentang kurikulum Merdeka, terutama materi pembelajaran IPAS tersebut. Iya, yang jelas itu rencana saya itu Bu yang paling, tapi saya juga nanti yang jelas nanti ketika KKG ya saya akan pinjam itu beberapa buku dari guru lain yang berbeda penerbit dengan saya, yang mana itu nanti rencananya saya pelajari ya materi IPAS-nya, saya lihat terutama di bab 1 berarti kan sudah mepet UTS ya Bu, jadi takutnya ketika nanti PTS itu nanti berbeda, jadi
Iya. sekaligus nanti setelah saya pelajari itu, saya juga rencananya di KKG akan diskusi itu dengan teman-teman yang lain, dengan rekan sejawat tentang masalah ini. Apakah ada yang merasakan seperti saya? Takutnya saya Iya. itu saya sendiri yang Sendirian gitu. kebanggaan ya, sedangkan guru lain tidak gitu loh. Makanya kok Iya. tidak ramai di grup KKG itu loh. Iya, iya. Wah, menurut saya itu pas sekali Pak Sandi ya. Nanti ketika selain meminjam beberapa buku untuk memahami materi IPAS kurikulum Merdeka, jenengan juga bisa langsung bertanya dan berdiskusi dengan teman lain tentang kurikulum Merdeka tersebut. Kalau begitu, kapan nih Pak Sandi akan memulai rencana tersebut gitu? Ya, yang jelas segera Bu, kalau perlu ya. Karena paling lambat ya ketika KKG minggu depan ini kan mau UTS ini, jadi saya bisa cepat menyesuaikan jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam materi IPA sehingga waktu ujian itu anak-anak bisa Iya. segera bisa saya ajari materi tersebut. Iya. Gitu. Alhamdulillah bagus Pak, semakin cepat semakin permasalahannya bisa teratasi gitu Pak Sandi ya. Iya. Yang jelas saya tunggu informasi terbarunya tentang solusinya Pak Sandi yang sudah direncanakan gitu Pak Sandi. Ya, ya baik Bu, pasti nanti saya akan sampaikan ke Bu Ririn jika rencana saya sudah saya lakukan ya. Semoga saja bisa ya Bu. Baik Pak Sandi, kita sudah di penghujung sesi nih ya. Setelah banyak yang kita diskusikan, kira-kira apa yang Pak Sandi dapatkan di penghujung sesi ini? Ya Bu, yang jelas yang saya dapatkan itu tadinya saya masih bingung mencari solusi tentang materi IPAS ini yang sesuai karena saya takut dan ragu nanti murid-murid saya itu kesulitan mengikuti ujian sumatif PTS ini depan ini. Sebenarnya saya juga terima kasih ya banyak kepada sudah membantu saya meringankan beban saya beberapa hari ini, kepikiran terus ini Bu. Paling tidak saya sekarang itu punya gambaran gitu apa yang harus saya lakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, sama-sama Pak Sandi. Saya juga ikut senang nih kalau Pak Sandi bisa bersemangat lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Sandi bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya, tetap semangat Pak Sandi. Oke, untuk waktu kita mungkin kita akhiri sampai sini dulu Pak Sandi. Saya tunggu mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum Pak Sandi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.